linknya saya share di apa namanya di masing-masing di pertemuan masing-masing kelas. Baik, saya akan share screen. Oke, baik. Yang ada di layar sudah mulai kelihatan ya. Ini adalah situs dari Equator Network. Ya, Equator Network ini berisi banyak apa namanya guidelines ya untuk banyak apa namanya guideline untuk melaporkan publikasi ilmiah. Jadi ini adalah standar-standarnya. Biasanya jurnal-jurnal yang bagus, yang mereka mempersyaratkan para penulisnya itu untuk memenuhi standar-standar ini. Nah, di apa namanya, kalau kalian belajar PPL, di PPL itu kan kalian pasti cari literatur ya. Nah, ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan metodologi penelitian klinis, ya, metodologi penelitian klinis. Nah, kalau kalian membaca jurnal, ya, kalian perlu hati-hati. Jadi, tidak semua yang ada di jurnal itu bisa, maksudnya bisa kita telan mentah-mentah dalam arti gimana ya? Semuanya tergantung dari studi apa namanya desain penelitiannya seperti apa. Jadi di metodologi penelitian dulu saya sudah kenalkan bahwa ada tingkatan-tingkatan penelitian, ya, dan setiap tipe desain penelitian ini, ya, hasilnya itu perlu dilaporkan dengan mengikuti standar yang ada di sini. Misalnya untuk randomized trials, misalnya dia harus memenuhi syarat yang ada di consort ini. Consort ini sebenarnya cuma singkatan-singkatan ya, singkatan apa akronim gitu ya. Consort. Kemudian kalau observational studies misalnya penelitian-penelitian di farmasi praktis, farmasi komunitas biasanya pakai cross sectional study ya, yang survei-survei itu. Nah, itu juga laporkannya harus sesuai dengan panduan yang ada di stroke ya. Jadi ini website ini Equator Network ini mengoleksi ya, dia mengumpulkan berbagai macam ini. Akan tetapi ini hanya syarat untuk apa namanya kayak panduan untuk melaporkan apa saja sih yang perlu dilaporkan, apa saja sih yang perlu ditulis. Systematic review, Prisma misalnya, ya. Jadi ada banyak sekali di sini. Bahkan animal preclinical study juga ada, ya. Sekarang semuanya mengarah jurnal-jurnal yang bagus, semuanya mengarah ke sini. Nah, dalam membaca pun berarti kalian bisa mengkritisi apa yang kalian baca dengan membandingkan apa yang tertulis di laporan dengan standarnya itu harusnya ada apa atau ada apa. Berarti ketika, terutama untuk jurnal-jurnal yang relatif baru ya, tahun 2010-an ke atas lah. Kalau yang lama-lama, yang ini mungkin masih belum populer ya, belum banyak digunakan. Jadi tidak semua jurnal yang lama pasti juga melaporkannya ya hanya biasa-biasa saja gitu ya. Tidak sedetail sekarang. Jadi semua itu sekarang banyak standar gitu. Nah, jika kalian sudah melihat formulir ya atau template untuk melakukan critical appraisal pada jurnal RCT, ya, publikasi RCT yang ada di apa MNT yang sudah saya upload ke MNT itu dia menggunakan juga ini consort ini untuk membuat
apa namanya checklist itu, gitu ya. Tapi untuk membaca checklist itu atau menjawab untuk memahami checklist pertanyaan-pertanyaan dalam checklist itu bukan hal yang mudah karena pengetahuan tentang metodologi penelitian dan juga berbagai macam termasuk desain apa namanya misalnya desain uji statistikanya dan lain sebagainya itu perlu diketahui. Memang saat kalian belajar biasanya kalian cenderung ini ya apa namanya biasanya cenderung apa istilahnya cherry picking itu hanya memilih misalnya ada paragraf yang baik gitu ya yang kita cocok ini cocok dengan apa yang saya butuhkan informasinya ya sudah ambil itu saja gitu ya. Nah tapi ini jangan diterus-teruskan ya kalian kalau mau belajar lebih advance ya lebih lanjut lagi itu perlu membaca jurnal tersebut itu apa sih hasilnya gitu ya. Jadi kalau ngambil dari suatu referensi dari suatu jurnal itu jangan diambil introduction-nya ya, tapi ambillah result sama discussion-nya ya. Nggak apa-apa memang kalau kita introduction itu kita sudah nyari di mana-mana nggak ada yang cocok cuma itu tok ya nggak apa-apa. Tapi yang terpenting adalah hasilnya itu maksudnya apa gitu ya. Yang dimaksud dengan hasil penelitian tertentu atau artikel tertentu itu apa sih? Oke. Sampai sini ada pertanyaan, sudah bisa memahami ya sebelum kita membahas formulirnya. Sampai sini ada pertanyaan terkait standar-standar ini. Kalian bisa lihat kalau di sini ada extensions ya. Extensions itu berarti konsort ini ada beberapa guideline apa ya kayak derivatifnya yang khusus digunakan untuk studi desain penelitian atau desain studi tertentu ya biasanya dalam bentuk extension ini atau alternatifnya gitu ya. Nah misalnya nih kalau kita lihat coba kalau konsep nah konsep apa tapi harus download dulu sih ini misalnya extensionnya ini konsep harms non inferiority cluster untuk herbal ya. Ini misalnya reporting randomized control trial of herbal interventions ya. Ini ada namanya sendiri. Jadi kalau seorang melakukan penelitian dengan menggunakan bahan alam ya, herbal itu menggunakan ini laporannya. Konsep non pharmacological treatment interventions ya, ada sendiri dan lain sebagainya banyak sekali. Dan ini memudahkan sebenarnya bagi peneliti ini memudahkan kalau membuat desain penelitiannya memudahkan untuk kalau misalnya di guideline ini kan sudah disebutkan apa saja yang perlu dilaporkan. Nah, berarti kan untuk peneliti itu memudahkan apa saja yang harus dicari dalam penelitian yang dilakukan gitu. Ya, jadi guideline ini mempermudah. Tapi memang untuk beberapa peneliti yang sudah kayak gitu belum tentu yang seperti ini itu sudah memuaskan. Kadang standarnya jauh lebih bagus lagi gitu ya. Yang siap top gitu lah. Oke. Nah, ini ada beberapa toolkits ya yang bisa kalian apa namanya baca kalau berminat gitu ya. Nah, tapi fokus kita tidak di sini, tidak di Equator Network atau ini. Ini hanya pengantarnya saja. Yang ingin saya bahas hari ini adalah rubrik untuk menilai ini sebenarnya dari jurnal ini, American Journal of Pharmaceutical Education. Jadi ada rubrik ya yang dipublikasi tahun 2007 oleh Blumel dan Abate ini. Dan dia ini kedua ini semua dosen ini. Dia mencoba membuat rubrik ini untuk mengujikannya di mahasiswanya. Apakah mahasiswanya di level tertentu gitu ya di Amerika Serikat sana.
di sana FAMD ya. Jadi apakah mereka paham atau tidak dengan apa namanya, bisa nggak menilai suatu literatur gitu ya, hasil penelitian RCT. Jadi ini khusus untuk RCT. Kalau untuk desain penelitian yang lain seperti apa Pak? Ada banyak. Silahkan cari di apa namanya, di internet ada beberapa, dan mungkin kalau kalian pengen belajar beneran ya, untuk misalnya saya kan kalau kuliah sering menyinggung Cochrane ya, Cochrane. Saya punya satu channel YouTube yang bukan punya saya, maksud saya punyanya dokter siapa? Siapa sih? Saya lupa. Dokter ya, dia perawat sebenarnya. Kemarin lihat review dari systematic review gitu ya. Nah ini Dr. John Campbell. Nah ini dia perawat, dia dokter ya, dokter, dan dia membahas jadi dia mengambil jurnal gitu yang terbaru, kemudian dia bahas apa namanya, apa yang dituliskan di jurnal tersebut. Jadi saya senang dengan dia karena dia menerangkannya itu pelan-pelan gitu ya. Jadi logis banget gitu dan kayaknya kayak simple gitu. Ini salah satunya nah ini dia mesti gini. Jadi dia apa ya istilahnya metani atau melihat apa namanya, melihat jurnalnya, menampilkan jurnalnya, dia ngeprint sendiri gitu, kemudian dibahas satu-satu beberapa kalimat yang menarik dari jurnal tersebut. Jadi dia kasih penjelasan gitu ya. Ini kalau kalian mau membangun skill untuk baca jurnal, nggak hanya sekedar baca tapi betul-betul dapat ilmu di sana. Nah itu saya sarankan. Nah jadi dia tandai misalnya seperti ini, ya dia jelaskan. Saya sarankan untuk nyimak. Ini hanya salah satu contoh aja ya. Channelnya Dr. John Campbell. Oke, baik kita sekarang ke ini rubrik ini. Sebelum kita ke sini ada pertanyaan barangkali? Saya masih bingung Pak untuk yang di website yang tadi itu Pak, itu kegunaannya itu untuk apa gitu? Ekuator ini. Oke. Kalau Ekuator Network ini hanya sebenarnya dia mengumpulkan berbagai macam standar yang ada di dunia ini, terutama untuk penelitian-penelitian klinis. Ya. Jadi kalau Labib tahu randomized clinical trial, tahu ya? Tahu ya. Nah, seseorang yang melakukan atau tim peneliti yang melakukan randomized clinical trial, kalau mau publish tulisannya, itu harus mengikuti standar consort. Ya, seorang yang melakukan survei, cross sectional survey atau observational studies atau case control study atau core study, kalau mau melaporkan hasil penelitiannya bisa menggunakan guideline stroke. Systematic review pakai Prisma, study protocols pakai Spirit, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Ya, nah biasanya jurnal-jurnal ilmiah itu mempersyaratkan bahwa penulis itu memastikan bahwa apa namanya, apa yang dituliskan dia di manuskripnya yang belum di-approve ya, belum dipublish, jadi masih mau direview, diajukan untuk direview, itu memenuhi guideline ini. Gitu. Jadi situs ini bukan situs apa-apa sih, hanya dia situs untuk mengumpulkan ini saja, guideline ini. Lihat, reporting guideline ada banyak banget ya. Nah, seperti itu. Jadi semuanya ada di sini.
apakah Prisma Concert ini ada, kayaknya dulu ada situsnya masing-masing, tapi kayak setelah digabungkan jadi satu, ya sudah di sini aja. Kucing saya agak nakal. Gigiti, gigiti nggak saya. Oke, gitu, Labib. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Terus apa lagi? Nah, ada lagi pertanyaan? Silakan. Pak, saya izin bertanya. Silakan, Aska. Tadi kan untuk kalau seumpama mau nge-upload jurnal seumpama RCT itu pakai Consort. Itu berarti tadi kan Pak Anton bilang untuk kalau semua jurnal itu jangan ditelan mentah-mentah. Nah, untuk seumpama kalau ambil dari jurnal RCT, itu apa sudah bisa diambil semuanya gitu Pak? Maksudnya kan udah memenuhi Consort gitu kalau mau. Enggak, ya kalau Consort kan berarti ini hanya strukturnya saja ya. Apa yang dilaporkan, isinya yang dilaporkan apa saja itu dipenuhi. Nah, guideline ini itu hanya kamu harus melaporkan ini, kamu harus melaporkan itu. Coba kita lihat ya, biar lebih jelas ya. Ini flow diagramnya. Nah, jangan ditelan mentah-mentah itu kenapa? RCT itu ada banyak ya, dan kalian bisa membayangkan, apalagi terutama untuk obat yang calon obat baru gitu ya, yang ingin masuk ke pasaran. Siapa yang mendanai penelitian itu? Siapa yang mendanai penelitian RCT-nya? Pasti perusahaan. Halo? Perusahaan obat, Pak. Perusahaan obat. Mana ada perusahaan obat yang mau melaporkan hasil yang jelek? Nggak ada kan ya? Kita bilang perusahaan obat ini bukan perusahaan obat yang kecil-kecil ya, tapi yang big ya, yang gede-gede. Nah, salah satu kriteria untuk tadi untuk critical literature review itu apakah ada peneliti dari perusahaan obat yang terlibat di dalam RCT tersebut dan menentukan keputusan hasilnya. Nah, saya seperti itu. Karena nanti akan ada apa istilahnya konflik of interest. Penelitian ini dibayar oleh perusahaan obat tertentu ya, harusnya ini dong apa namanya, hasilnya yang baik aja yang dilaporkan, yang buruk jangan dilaporkan ya. Misalnya adverse effect tertentu yang jelek ya, yang ditemukan dalam apa namanya selama penelitian RCT jangan dilaporkan, misalnya seperti itu. Oke, jadi kalau sectionnya yang title and abstract dan lain sebagainya masih oke ya. Ini checklistnya dari Consort ya, contohnya Consort 2010. Background sama objektif, scientific background, rational, specific objectives or hypothesis ada ya. Trial design. Nah, ini harus ada deskripsinya seperti apa, alokasinya seperti apa, alokasi dari peserta atau partisipan dari studi itu ya. Apakah ada perubahan metode atau enggak gitu ya. Jadi di sebenarnya penelitian beneran ya, itu kalau kita punya metode itu ketika diajukan ke ethical apa untuk dapat ethical clearance ke ethical apa kayak ethical committee itu ya sudah, habis itu di lock, dikunci. Jadi metodenya yang dilakukan harus sesuai dengan metode tersebut. Ini best practice-nya ya, yang ideal ya. Dan apakah penelitian-penelitian RCT yang kalian baca itu seperti itu? Kalau itu dari jurnal-jurnal bagus biasanya memang seperti itu. Ya. Jadi proses penelitian itu panjang sekali. Penelitian selesai sekarang,
publish-nya bisa jadi 2 tahun, 3 tahun lagi gitu. Ya, belum tentu ini langsung. Nah, ini hanya apa saja yang dilaporkan, berarti ini desainnya, changes to method, misalnya ada apa yang kelupaan atau apa ya. Setelah trial commencement. Jadi kalau di tengah jalan ada perubahan itu harus dilaporkan juga. Partisipannya melaporkannya ya, seperti apa gitu ya, intervensinya seperti apa. Sample size ya dan lain sebagainya, randomization dan lain sebagainya. Ya, ada banyak sekali. Results-nya nah ini flow diagram ya, flow diagramnya ada di menu lain, di file lain yang ini flow diagramnya ya. Terus recruitment pakai dates ya atau period of recruitment and follow up dan lain sebagainya. Jadi ini yang harus dimasukkan. Nah, menariknya standar ini juga limitations atau keterbatasan dari penelitian itu juga harus dilakukan. Ya, harus dilaporkan. Nah, ini konsep itu kayak gini ya. Jadi ini membantu kita atau memudahkan kita untuk melihat. Ini sekaligus reported on page number ada di halaman berapa aja dituliskan. Ya. Oke. Lebih paham DSK? Iya Pak, tapi seumpama kalau selain dilihat dari yang mendanai dan jurnalnya terindeks Scopus, untuk bisa tahu cara bisa dipercaya atau enggak gimana Pak? Baca. Make sense nggak? Inline nggak dengan hasil-hasil sebelumnya? Apakah itu mudah? Tidak. Apakah itu butuh waktu? Bisa dilakukan dengan cepat? Tidak. Butuh waktu yang lama. Ya. Oke. Baik Pak, terima Ya. kasih. Ya. Caranya dibaca. Nggak ada tanda-tanda khusus ya. Kayak how to spot a hoax. Gimana caranya? Kalau sekarang mungkin hoax orang Indonesia gara-gara hoax itu sudah menjadi kawan kita selama beberapa tahun terakhir ya di sosial media explosion juga itu. Kita biasanya kalau mendengar berita yang terlalu fantastis, terlalu simplifying facts itu cenderung apatis ya, cenderung kita ya masuk iya gitu ya. Kalau saya sih sekarang saya merasa seperti itu, masuk iya sih gitu. Ya, jadi kalau hoax mungkin gampang, tapi hoax juga berevolusi. Hoax ada yang hoax yang halus banget gitu ya, yang nggak kelihatan kalau itu hoax gitu ya. Nah, penelitian itu juga nggak gampang untuk spotting. Oh ini jelek, oh ini bagus, oh ini ngapusi, oh ini maksudnya datanya ngapusi nih. Apa datanya itu di istilahnya apa? Fabrikasi, dibuat-buat gitu ya. Apakah ada jurnal-jurnal yang seperti itu? Apakah ada jurnal yang dibuat dan ngapusi dan tidak berdasar fakta? Apakah ada tulisan ilmiah yang seperti itu? Ada. Nah, ada. Kalau kalian lihat situs Retraction Watch, di sini ada banyak penelitian, bahkan oleh peneliti-peneliti yang dari universitas-universitas ternama, kadangkala itu tidak beneran. Gitu. Nah, ada beberapa yang harus mencopot gelar profesornya, dipecat dari posisi akademisnya, dikeluarkan dari organisasi ilmiah karena melakukan itu. 40 menit ya. Nanti join lagi ke sini ya. Ini ada peringatan 40 menit.
Oke. Nah, intinya itu di retraction watch itu ada itu. Nah, mari kita tapi ini saya rekam ya. Nanti kalau saya rekam itu begitu selesai, dia itu terus masih ngerekam dulu toh, tapi nggak muncul apa namanya kalau kita mau munculkan itu kayaknya nggak bisa ya. Ada yang pernah punya pengalaman? Habis keluar, habis ngerekam itu terus bisa masuk lagi? Menunggu convert videonya biasanya, Pak. Iya, apalagi lama ya. Oke, anyway, biar cepat ya. Oke. Jadi kalau kita lihat dari rubrik ini, itu kita perlu melihat dari authors ya dan introduction. Ini sedikit pertanyaannya. Methods, methodenya ini banyak sekali. Ya, karena gini, ada adagium. Ya, ada bukan pepatah tapi ya pepatah lah bisa dikatakan seperti itu di dunia ini ya. Rubbish in, rubbish out. Atau sampah kalau yang masuk adalah sampah, yang keluar pun adalah sampah. Jadi bukan maksudnya untuk didaur ulang gitu ya. Nah, maksudnya kalau data penelitian itu jelek, yang dimasukkan jelek. Maksudnya ini menandakan bahwa metodologinya itu jelek. Mau ditutupi dengan metodologi sebaik apapun, itu tetap hasilnya nanti jelek. Nah, itu. Jadi metodenya ini, ada banyak sekali nih pertanyaannya. Ya, dari design, participation, subjects, treatment regimens, outcome measures, data handling, statistics, ya, ada banyak. Kemudian di bagian results itu ada beberapa pertanyaan, dan yang di bagian discussion ya itu juga perlu dicek juga. Jadi di masing-masing bagian jurnal tersebut ada beberapa hal yang perlu dicek. Nah, yang paling singkat ya di author sama introduction. Mari kita lihat beberapa di antaranya ya. Beberapa di antaranya. Misalnya pertanyaan yang ini. Ini yang bagian authors. Ini yang saya tuliskan di sini itu kita cuma perlu melihat ini bisa dilihat di mana sih gitu ya, nampak di mana. Jadi kalau ada pertanyaannya ini, if potential conflicts of interest exist, did they appear to influence the study's objective, methods, or conclusions? Misalnya tadi, bagi contoh kasus, ya tadi perusahaan obat ya punya perwakilannya, representatifnya yang mungkin bagian R&D-nya atau apanya lah, ikut di tim penelitiannya. Biasanya tim penelitiannya adalah akademisi. Nah, ini sebenarnya juga ada dilema etika penelitian di sini juga, bahwa kadang peneliti itu cenderung ya asal perusahaan atau asal sponsornya senang gitu. Nah, maka ya ada bias di situ kadang-kadang. Agar besoknya dapat sponsor lagi dari tempat yang sama gitu. Kadang-kadang ada konflik of interest seperti itu. Tapi apakah gampang untuk spotting itu? Tidak mudah. Maka biasanya kalau menulis jurnal itu perlu dituliskan ya siapa saja yang bekerja di sana dan fungsinya itu sebagai apa atau perannya itu sebagai apa ya, bekerja sebagai apa. Jadi biasanya di jurnal-jurnal yang bagus itu ada ini di authors maupun evaluation, ini juga ada conflict of interest declaration sama funding. Ini bisa dilihat di sana. Nah, jadi ini apakah terus kemudian kalau misalnya ini penelitiannya itu suatu penelitian RCT obat baru gitu ya, misalnya turunannya simvastatin gitu ya, yang baru banget misalnya terus diteliti gitu ya di pasaran. Kalau fundingnya dari perusahaan obat tertentu, apakah kemudian langsung itu bisa dijudge bahwa itu ada conflict of interest? Belum tentu, tergantung dari peranan proses. Ya. Nah, biasanya dideskripsikan di sana. Kalau nggak ada deskripsinya seperti apa, ya berarti kita ya bisa percaya. Ini di sini asasnya sebenarnya asas kepercayaan, asas praduga tak bersalah. Gitu ya.
Kemudian was, misalnya pertanyaan yang lain, was an appropriate scientific background or rational provided. Ya. Ini baca di bagian introduction. Ya. Nah, di latar belakang itu alurnya seperti apa? Apakah alur pemikirannya itu logis, logikanya itu bisa tersusun secara sistematis sehingga menuju ke tujuan penelitian. Alasan kenapa kok penelitian itu perlu dilakukan. Ya. Jadi itu bisa dilihat. Biasanya jurnal yang bagus-bagus itu, waduh, saya tuh terpesona biasanya baca. Karena flow-nya itu bisa enak gitu loh dibaca. Jadi kayak cerita gitu ya. Nah ini kemudian yang ini. Is the stated objective or hypothesis consistent, ya, with the research question that needed to be addressed. Jadi biasanya di paragraf terakhir dari introduction itu tulisannya adalah research question, ada research question di sana. Meskipun research question ini belum tentu dalam bentuk kalimat tanya, tapi maksudnya kenapa sih penelitian ini perlu dilakukan? Itu penjelasannya ada di atasnya, ya di situ akhirnya merujuk ke terus apa sih yang menjadi pertanyaan ketika kita sudah tahu A, B, C, D, apa yang perlu kita ketahui? Nah, kemudian apakah tujuannya atau hipotesisnya itu masih nyambung dengan ini? Atau jangan-jangan ini ngomongkan A, ini ngomongkan C atau D yang mungkin mirip, gitu, tapi sebenarnya nggak langsung berhubungan. Agak susah untuk memberi contoh, tapi ya apa namanya? Biasanya saya belum pernah menemukan yang seperti itu. Biasanya di situ karena critical banget ya. Yang susah dari bagian introduction itu ya bagian yang terakhir. Tapi maksudnya ketika kita mau ngomongin konsep, misalnya ya, research question-nya itu kita ingin tahu apa namanya, maka kita penelitian ini bertujuan maka diperlukan pengetahuan tentang seberapa intensifkah penggunaan jamu pada mahasiswa farmasi fakultas farmasi. Nah, tapi objektifnya, tujuannya itu tidak nyambung ke sana. Kita itu ngomong seberapa intensif. Ya, ini kan intensif itu berarti perlu definisi tertentu ya. Intensif itu gimana? Tapi objektifnya misalnya mengukur apa saja macam jamu yang digunakan. Ini mungkin masih agak berhubungan, tapi agak rancu kalau cuma apa saja itu. Seberapa intensif berarti kita harusnya objektifnya, tujuannya itu seberapa sering misalnya itu digunakan. Apa jangka masa sering, seberapa kenal mahasiswa farmasi dengan jamu sekarang. Misal dikasih gambar itu, tahu nggak kalau itu jamu itu misalnya ya. Oke. Tapi itu bukan penelitian RCT ya, itu observational studies, tapi kurang lebih sama saja kalau bagian. Nah kemudian ini ada beberapa pertanyaan lain yang ini di methods ya. Ini sudah metode. Metode untuk RCT. Nah, ini basic atau dasar dari penelitian RCT. Kalian silahkan lihat lagi video saya yang penjelasan RCT.